Assalamualaikum Nurani. Hari ini kita akan belajar tentang PMK. Apa itu PMK? PMK adalah penyakit mulut dan kuku. Nah, ini khususnya adalah hewan berkuku genap, berkaki 4. Nah, apalagi kita sebentar lagi akan Idul Adha atau kita akan merayakan Idul Kurban. Pasti teman-teman masih kebingungan kan? Gimana cara memilih hewan kurban yang baik, terus biar tidak ada penyakit mulut dan kuku itu seperti apa. Di video ini kita akan berkenalan dengan apa aja PMK itu. Oke, kita mengenal PMK. PMK itu adalah penyakit mulut dan kuku atau juga dikenal sebagai FMD, Foot and Mouth Disease. Adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan menyerang hewan-hewan berkuku genap seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan rusa. Penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dan kontak tidak langsung, serta dapat menular melalui udara dengan tingkat penularan mencapai 100%. Artinya apa? Bila ada satu ternak yang ada di kandang terkena PMK, dapat dipastikan seluruh ternak akan ikut tertular. PMK ini bukan termasuk zoonosis dan tidak menular kepada manusia. Akan tetapi, manusia dapat menjadi carrier virus yang membantu penyebaran penyakit ini ke kandang-kandang lainnya. Ciri ternak yang terkena PMK adalah nafsu makan menurun, terjadi hipersalivasi atau air liur yang keluar secara berlebihan, adanya lepuhan-lepuhan di bagian hidung dan sela-sela kuku, dan bila sudah parah akan timbul luka di bagian mulut, kuku kaki terlepas, dan bila tidak segera ditanganin akan menyebabkan kematian. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku, yang pertama, hewan yang terkena PMK dengan gejala ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Dan yang kedua, hewan yang terkena PMK dengan gejala berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas atau pincang, tidak bisa berjalan, serta menjadi sangat kurus, tidak sah dijadikan untuk hewan kurban. Nomor 3, hewan yang kena PMK dengan gejala berat lalu sembuh dalam rentang waktu yang dibolehkan berkurban atau 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, sah dijadikan hewan kurban. Dan poin yang terakhir yaitu nomor 4, hewan yang terkena PMK gejala berat lalu sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang diperbolehkan berkurban antara 10 sampai 13 Zulhijjah, maka hewan tersebut dianggap sedekah, bukan kurban. Apakah daging ternak yang terkena PMK aman untuk dikonsumsi? Aman, asalkan daging harus dimasak terlebih dahulu dengan suhu minimal 70 derajat Celcius selama 30 menit. Berikut saran kami untuk panitia pelaksana kurban dan umat muslim yang ingin melaksanakan kurban. Yang pertama, bila ingin mencari atau survei hewan kurban, lebih baik hanya kunjungi satu kandang dalam sehari. Bila dalam sehari ingin mensurvei beberapa kandang, sebaiknya mandi, keramas, dan ganti baju setelah dari satu kandang. Kenapa? Agar kita tidak menjadi perantara penyebaran penyakit ini yang sangat merugikan peternak. Yang kedua, bagi panitia kurban yang bertugas menyembelih, mencacah, dan membungkus daging kurban, lebih baik mandi, keramas, dan ganti baju di lokasi penyembelihan sebelum pulang ke rumah agar tidak membawa virus PMK ke rumah dan menulari ternak di rumah atau ternak milik tetangganya. Yang ketiga, usahakan hanya membeli ternak dari satu kandang, bukan dari banyak kandang untuk meminimalisir lalu lintas ternak yang dapat memperbesar peluang penyebaran virus PMK. Itu tadi hal-hal penting mengenai penyakit mulut dan kuku yang perlu kita perhatikan, terutama dalam kondisi mendekati Lebaran Idul Adha tahun ini. Gimana? Cukup membantu kan? Akhir kata, saya ucapkan selamat mempersiapkan kurban-kurban terbaik untuk kawan Nurani semua. Semoga seluruh usaha kita dapat menjadi nilai tambah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk support terus channel kami dengan meninggalkan komen, like, dan subscribe. Kawan Nurani juga bisa cek kegiatan kami di website dan turut berkontribusi sebagai orang baik lewat donasi. Lengkapnya, kawan Nurani bisa cek di deskripsi ya. Oke, kalau begitu saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serumpun senurani.